Ya, pergi bentar aja. Pergi bentar. Mana sampah? Pergi kejap aja. Oke, selamat siang Pak Dodi dan Pak Putu Trilila. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Esa. Oke, Bapak-bapak, terima kasih untuk narasumber kita yang sudah hadir di Breakout Room 2 ini. Nah, Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan belajar nih bersama-sama dengan Pak Dodi dan juga Pak Tri untuk pembuatan dari tuannya itu sendiri. Nah, silakan kepada Bapak-bapak saya langsung berikan nih untuk stage-nya, untuk panggungnya. Silakan. Ba- Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Om Swastiastu, selamat sore rekan-rekan semua. Jadi, selamat datang. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada panitia penyelenggara atas kesempatannya yang sangat luar biasa sekali. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, kemudian Putra Sampurna Foundation, kemudian Guru Binar, dan terutama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan yang banyak memberikan ruang kepada kami setelah pelatihan yang luar biasa sekali dari guru binarnya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu. Jadi saya lihat di sini beberapa rekan-rekan banyak juga yang namanya saya kenal. Jadi dari Tabanan semua kayaknya nih, Mbak. Nah, kemudian perkenalkan terlebih dahulu mungkin nama saya Dodi Dharma Sentana. Jadi saya tugas di SMP 1 Kerambitan. Kemudian didampingi nanti dengan Pak Trilila dari SMP 1 Baturiti. Nah, kami akan membawakan mungkin sedikit bukan sebagai narasumber narasumber Mbak ya, jadi terlalu berat kalau sebagai narasumber. Nah, jadi kami ingin membagikan praktek baik kami dari guru binar kemarin selama pelatihan kemarin yaitu tentang Twine. Nah, temanya sekarang adalah media pembelajaran interaktif dengan pendekatan coding. Nah, saya rasa rekan-rekan yang lain karena saya lihat banyak yang ingin penasaran apa sih coding itu gitu. Nah, jadi banyak yang saya lihat tertarik karena judul codingnya itu. Nah, jadi tenang aja Bapak Ibu, Bapak Ibu. Jadi mungkin saya lihat di sini banyak yang jadi guru, jadi tenang saja. Jadi coding itu bukan yang coding yang memang terkadang bikin pusing itu. Jadi seperti jurusan informatika bukan, tapi kita bisa justru sebaiknya kita bagaimana coding itu bisa dijadikan teman kreatif untuk membuat pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan bermakna gitu. Nah, berbicara tentang media pembelajaran sesuai dengan tema webinar kali ini, jadi kita membahas, jadi media pembelajaran itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah penyampaian materi. Nah, jadi entah itu gambar, video, kemudian animasi, permainan digital. Nah, tadi saya lihat di sesi pertama, saya lihat banyak rekan-rekan yang sudah menggunakan dalam bentuk gambar, video, dan animasi, misalnya PowerPoint, kemudian Canva, YouTube, dan lain-lainnya. Nah, di Guru Binar ini, jadi di pelatihan kami di Guru Binar, kami diberikan sebuah media pembelajaran baru. Jadi pembelajaran apa namanya media yang responsif. Jadi kita bisa mengedit sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi apa yang akan kita hasilkan dalam pembelajaran tersebut, di media pembelajaran tersebut. Nah, salah satunya itu adalah coding. Nah, coding itu. Nah, jadi coding ini sebenarnya adalah memerlukan sedikit logika, kemudian kreativitas Bapak Ibu guru, keberanian untuk mencoba terutama. Jadi bisa membuat pembelajaran yang dimainkan seperti game nanti atau storytelling atau cerita dalam pembuatan game itu. Nah, jadi itu aja pembukaannya. Mungkin kita langsung ke praktiknya. Jadi di apa namanya di pembahasan kali ini kita akan lebih banyak tentang di nya. Nah, jadi pertama saya izin share screen terlebih dahulu. Baik. Bisa kelihatan Bapak Ibu di layar? Bisa terlihat, Bapak. Baik, terima kasih.
Oke, akan saya tampilkan bagaimana screen itu, apa namanya, Twine itu bekerja. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini tampilan dari Twine. Nah, Bapak Ibu guru bisa mencoba atau membuka webnya nanti namanya twinery.org. Nah, twinery.org ini adalah sifatnya open source, jadi sifatnya terbuka. Basic dari Twinary ini adalah sebenarnya HTML. Jadi mungkin agak jauh kalau saya berbicara tentang HTML nanti. Nah, jadi dasarnya adalah HTML. Jadi itu mungkin sebuah program pemrograman berbasis web. Nah, jadi HTML. Secara tidak langsung mungkin Bapak Ibu sudah apa namanya? Mungkin secara tidak langsung sering membuka sebuah web. Tapi mungkin juga artinya codingnya itu letaknya di mana gitu. Nah, codingnya letaknya di mana. Nah, setelah tampilan ini, nah, jadi Twine ini bisa Bapak Ibu langsung dari webnya, misalnya menggunakan use browsernya langsung, atau juga mendownload versi desktopnya. Nah, semuanya ada kekurangan dan kelebihan. Nah, di versi browsernya, jadi Bapak Ibu guru mesti menggunakan koneksi internet tentunya. Nah, berbeda dengan yang versi download atau desktop. Nah, misalnya kalau misalnya menggunakan use browser, jadi seperti ini. Nah, itu dulu untuk Twine. Nah, kembali lagi ke coding. Dalam bentuk coding, gimana sih sebenarnya bentuk coding itu? Nah, di web ini sebenarnya sudah ada codingnya. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalnya membuka sebuah web, bisa membuka source code-nya atau bisa melihat kode-kode awal dari codingnya atau HTML-nya. Nah, bisa dibuka dengan klik kanan, kemudian view page source. Nah, jadi ini bentuk coding dari web Twine ini. Nah, jadi ini bentuknya. Nah, jadi seperti itu. Atau misalnya klik kanan bisa diinspek. Nah, jadi ini kelihatan bagian mana yang tampilannya terdepan. Misalnya ini intro. Nah, jadi ini bagian webnya. Nah, ini bagian intronya. Jadi seperti itu. Nah, konsep dari Twine, jadi konsep dari Twine itu adalah bagaimana Bapak Ibu guru nanti membuat sebuah apa namanya storytelling atau media pembelajaran berbasis game ataupun berbasis cerita. Nah, itu ke apa namanya kelebihan dari Twine. Jadi Bapak Ibu bisa memodifikasi bentuk dari web tersebut, apa namanya media pembelajaran tersebut gitu. Nah, kemudian kita coba download. Kemudian saya sudah mendownload. Nah, kita coba Twine-nya terlebih dahulu. Oke, sebentar. Saya stop share. Oke, saya coba dengan versi yang sudah saya install ya, biar nggak terlalu. Oke. Nah, saya share screen desktop aja. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu guru mesti install dulu Twine-nya. Nah, ini kebetulan Twine-nya. Oke. Oke, ini Twine-nya. Nah, ini tampilan Twine. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari menunya, ada menu story, kemudian library, kemudian build, view, dan Twine-nya sendiri. Oke. Nah, oke. Kemudian bagaimana cara membuat story-nya dulu? Oke. Kemudian Bapak Ibu guru tinggal pilih new, misalnya contoh. Gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, Twine itu anggap aja kalau yang ini namanya page. Jadi ini halaman. Nah, kalau mungkin di media pembelajaran seperti PowerPoint namanya slide Bapak Ibu. Jadi ini namanya slide. Jadi kita bisa membuat berbagai jenis slide jadi terhubung atau terlinknya ada linknya jadi terhubung satu sama lain gitu. Nah, ini namanya page. Nah, kemudian saya buat kita namakan uji coba. Oke. Bagaimana cara melihatnya atau bagaimana cara menjalankannya. Kemudian Pak Ibu tinggal tinggal sorry, save, test from here. Nah, itu bentuknya. Oke. Sebelumnya saya ingin lihat bagaimana Pak Ibu bisa merespon semuanya. Bisa dituliskan kolom chat. Oke, ada. Oke, lanjutkan. Baik, terima kasih. Nah, ini salah satu bentuk Twine itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat.
Oke, sebentar. Oke. Nah, ini uji coba. Bagaimana kemudian membuat Pixie 2? Nah, ada dasar-dasar dari Twine. Saya tunjukkan dulu Twine yang sudah saya buat di pelatihan kemarin. Oke, misalnya. Oke, nah ini Twine yang saya buat. Jadi ada 19 pieces. Jadi kelihatan nanti di depan. Nah, jadi ini Twine-nya. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Bagaimana cara menjalankannya? Oke. Nah, ini misalnya saya buat. Oke, kemudian oke. Nah, ini bentuknya. Nah, di Twain ini, jadi Bapak Ibu bisa memodifikasi antara bentuk gambar atau tadi yang sudah bisa ditampilkan nanti dalam bentuk suara. Jadi bisa memodifikasi tampilannya. Nah, jadi ini saya buat sebuah, karena kebetulan saya mengajar informatika, jadi saya buat sebuah pelatihan, atau bukan pelatihan, soal berbasis cerita, kemudian saya masukkan ke dalam bentuk informatikanya. Jadi dalam storytelling dalam bentuk mapel informatika. Nah, ini jadi ini bentuk tampilannya. Nah, bagaimana cara memulai? Kita mulai. Nah, ini tampilannya. Nah, di dalam Twain ini, jadi Bapak Ibu bisa membuat bentuk presetnya banyak sekali. Jadi bisa dimodifikasi. Jadi banyak apa yang ingin Bapak tampilkan di dalam bentuk Twain itu bisa ditampilkan di sini gitu. Nah, misalnya di sini saya buat openingnya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu guru lihat Twain itu, nah, yang pertama dalam bentuk openingnya. Nah, tampilannya ada di sini. Nah, sebentar. Oke. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini tampilan Twain yang pertama dari halaman page 1. Nah, yang ini. Nah, biar lebih jelas lagi, saya perkecil dulu layarnya. Oke. Nah, jadi ini. Oke. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menjalankan? Nah, tadi kan sudah, kemudian test from here. Oke. Kemudian ketik Agus. Tanya contoh namanya Agus. Kemudian oke. Nah, ini bentuknya. Nah, pengenalan komputer. Jadi di pengenalan itu ada pengenalan komputernya. Nah, bagaimana kemudian lanjut ke Twain 2-nya? Dan begitu seterusnya. Jadi di Twain ini bisa Bapak Ibu gabungkan linknya. Nah, untuk nanti bagaimana cara memasukkan gambar, video, kemudian atau teks, mungkin lebih banyak nanti di Pak Tri. Jadi saya hanya menjelaskan dulu tampilan Twain-nya. Jadi Twain ini bentuknya seperti ini, kemudian ada menu Page, kemudian Story, Wheel, dan Twain. Mungkin ada bagaimana Pak Ibu bisa dipahami dulu sebentar ininya, biar nggak terlalu jauh saya menjelaskan nanti. Bagaimana Pak Ibu? Bisa memberikan reaksi? Oke, kita lanjut ya. Nah, apa itu, tadi saya jelaskan apa itu Twain-nya. Nah, sekarang perhatikan. Di Twain, jadi setiap apa namanya project, jadi Bapak Ibu bisa melihat projectnya di sini. Nah, ada kemudian sama seperti tadi ada library, build, view, dan Twain-nya. Nah, misalnya saya kasih satu contoh tadi bagaimana cara membuatnya. Coba, kita coba satu. Kita coba buat sekarang satu, satu. Oke, oke. Nah, ini Twain. Kemudian misalnya, hai, apa kabar? Ya, saya jalankan. Nah, seperti itu.
Balik lagi ke Twain-nya. Bagaimana caranya kalau kita mengubah warna dari tulisan ini? Oke, kita coba. Nah, di sini ada menu custom per page-nya atau per node-nya. Ini namanya node. Kita warnai misalnya kita tebalkan bold. Nah, kita berikan warna misalnya biar kelihatan. Nah, kita coba aja biar lebih detail warnanya merah. Oke, dah. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sekarang menambahkan visit kedua agar node ini terhubung? Nah, di Twain ada script atau sintaknya. Jadi ketika membuat visit baru, Bapak Ibu membuat tanda ini dua. Misalnya menu kedua, kemudian tutup. Nah, sekarang perhatikan di sini. Nah, di ini muncul menu keduanya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa tampilannya. Menu dua. Nah, kenapa kosong? Nah, di menu 2 ini belum saya isi. Nah, ini menu 2. Oke, misalnya halaman berikutnya. Oke, ingat kita isi tanda pagar 2. Oke. Nah, kita coba jalankan. Oke, menu 1, halaman berikutnya. Atau biar lebih gampang, ubah aja halaman 3. 3. Oke. Dah. Dan kita buat lagi halaman 4. Dah. Nah, jadi di ini ada 3 halaman. 1, 2, dan 3. Nah, ini node. Nah, bagaimana caranya supaya nanti kita isi gambar, kemudian kemudian apa namanya kita modifikasi lagi, diisi video dan diisi teks yang berwarna-warni. Nah, itu kelebihan dari Twain. Jadi Bapak Ibu guru bisa memodifikasinya, tapi sebaiknya jadi karena ini berbasis HTML, jadi Bapak Ibu guru mesti memahami sedikit pemrograman codingnya. Dan di sitak di Twain ini nanti mungkin bisa dibagikan skrip-skrip yang sering digunakan di dalam penggunaan aplikasi Twain ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin sesi ini saya cukupkan, bisa nanti ditambahkan Pak Tri, mungkin 10 menit, kemudian sesi berikutnya full untuk tanya jawab. Ya, saya stop screen. Silakan Pak Tri untuk ininya, Ya, Pak Dodi. materinya. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak Dodi? Dengar, Pak, untuk Terdengar. suaranya. Izin share screen ya. Kelihatan tidak? Sudah terlihat ya. Jadi kita mulai dari awal lagi ya, Bapak Ibu. Kita mulai di new. Jadi new ini fungsinya untuk membuat story baru. Kita coba contoh. Kita create. Nah, kalau ini namanya basic yang kotak ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita biar mudah, kita sebut aja slide gitu. Dianggap slide-nya ini kita buat nama dulu, dari ini menjadi 1. Nah, bagaimana nih caranya masukin video gitu? Video atau foto nih, foto dulu ya. Jadi kita mulai ke, nah, jadi caranya mudah nih, Bapak Ibu nggak perlu hafal coding. Jadi kita tinggal cari IMGBB. Nah, setelah sampai di sini, Bapak Ibu dapat klik websitenya ya. Kita masuk ke website. Ya, Bapak Ibu udah jelas. Udah masuk ke website, kita coba sign in dulu nih. Sign in.
Nah, kita masuk ke akun Google. Jadi lewat lewat akun Google ini kita langsung bisa masuk tanpa daftar, habis. Ya, Google, kita login, kemudian, nah, setelah sampai di halaman utama di IMGBB, jadi kita bisa klik unggah. Nah, kita tinggal cari nih foto yang mau kita rubah jadi kode, gitu. Coba cari satu foto dulu. Ada, ya, misalnya logo sekolah, misalkan kita open, tunggu proses mengunggahnya, dan klik unggah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa setting juga nih, jangan hapus otomatis, setelah 5 menit kehapus, dan seterusnya, gitu ya. Kita pilih jangan hapus otomatis. Ya, setelah sudah kita upload, ini Bapak Ibu bisa diganti nih. Yang awalnya biasanya penonton tautan. Jadi kita ubah ke gambar HTML. Sudah sampai sini, kita salin, kita masuk ke Twine lagi, kita paste. Kita coba ya, apakah berhasil? Wah, gambarnya rusak nih Bapak Ibu. Kita ulang dulu nih. Wah, gambarnya rusak nih. Bentar, tunggu ya. Nah, kita coba gambar ini deh. Wah, koneksi. Gambar ya Bapak Ibu ya. Turun, turun. Turun. Wah, sinyal nih Bapak Ibu. Semua semua rusak nih gitu yang gambar. Coba di akun saya, Tri. Hmm, Coba di akun saya, Tri. ya akun. Ah, Pakai akun lain. Apa ya? Jadi terkendala koneksi MGB. Ya, kita klik sign Google. Kita coba. Copy dulu. Dari gambar yang ini lah. Misalkan. Kita pakai contoh dulu. Tengok HT sini. HTML image pakai Tri. Yang di Hmm, bawah pilihan HTML image. coba. Ya, sudah. Nah, berganti ke HTML image. Copy. Lalu copy. Masuk ke. Ya, kita ganti sekarang. Wah, Tuh, sama juga rusak nih. terus, Jadi kita lanjut ke video aja ya. Kita coba ke video. Kok kenapa nih? Tiba-tiba. Kalau video ini mudah nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ke YouTube. hmm, Bisa pakai akun Bapak Ibu sendiri atau pakai nyolong video di orang lain gitu misalkan ya. Nah, kita buat banner ya.
Nah, misal kita mau pakai yang ini nih, kita buka dulu videonya. All right, team, we're transitioning to Flack, but tasks are still going to be on Bullfrog. Did nobody see my poppycock post? There was no clappy claps on it. Make sure you track your time on Fireplace. Then ping me on SmackDog. Guys, we don't need any of those anymore. We have ClickUp. Where do we chat? ClickUp. What about managing projects? ClickUp. Docs. Selamat datang di tutorial Wah, cara membuat permainan dengan Twine. Bukalah browser di laptop Anda. marah Lalu Pak Dodi. ketik alamat Nah, Ratu. website Twine. Twinery.org. Browsernya boleh. Lalu tekan Enter. Apa? Akan muncul halaman seperti ini. Ada dua pilihan. Pilihlah Use in. Dengeran suaranya aja tuh. Wah, lag. Oke, izin saya trik yang share karena koneksinya terlambat, koneksi gangguan. Lag dia, Bro. Ya, ya. Oke, udah. Saya izin share screen Bapak Ibu ya. Jadi untuk mencoba mudah-mudahan di sini bisa. Oke. Oke. Nah, jadi ini tampilannya. Saya coba buat sebuah gambar. Apa namanya? Memasukkan gambar ke dalam tuennya. Oke. Oke. Kemudian Bapak Ibu guru, ini contohnya. Jadi sintaknya ada di, oke, mana dia gambar? Nah, tadi Bapak triknya sudah bagaimana cara mengupload gambarnya terlebih dulu. Jadi gambar ini nggak bisa di copy paste, jadi mesti diupload di IMBB itu. Nah, jadi kebetulan saya udah ada contoh gambarnya. Ya, misalnya contoh, ini misalnya link gambarnya. Tempel ini, kemudian saya kemudian copy di Twine-nya. Terus, kita coba. Oh, sama. Jadi kayaknya ada gangguan dari Twine-nya, dari web IMBG-nya. Jadi ini sebentar, coba saya lihat. Oke. Oke, sepertinya ada gangguan. Nah, jadi konsepnya seperti ini aja Bapak Ibu. Jadi dilihat di contoh yang kemarin. Oke. Nah, di sini. Oke. Nah, ini jadi bagaimana cara menginput gambar? Skripnya setelah Bapak Ibu copy apa namanya dari web, jadi web IMGB ini. eh bentar.
Nah, scriptnya misalnya gambar yang ini, jadi di copy, tinggal dipilih eh, media image-nya, pakai yang ini, kemudian HTML image, ingat dipilih HTML image, kemudian copy, tambahkan, kemudian di script ini, image srcr ini dipaste. Nah, jadi tampilannya kan seperti ini. Terus, nah ini tampilannya. Nah, jadi begitu seterusnya. Jadi mohon maaf, jadi banyak terkendala dari IM apa namanya IMGB-nya. Jadi di web yang mesti kita upload gambarnya. Nah, jadi itu aja mungkin kayaknya lebih banyak di sesi tanya jawab, Mbak Mbak Aisyah. Atau boleh boleh saya share juga buat pemantik Oke, gitu ya silakan Tri. Pak Wian. Oke, silahkan. Patri boleh. Izin share screen. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu ya. Jadi saya siapkan nanti file untuk coding-coding dasarnya begitu. Ya, ada di Google Drive nanti saya share di kolom chat begitu ya. Jadi cara importnya begitu. Saya ajarkan nih. Di library, klik import. Wah, jangan bilang macet begini. Oh, ini ada. Nah, kita pilih file nih, choose file, pilih file gitu ya. Jadi saya simpan di desktop. Jadi ini punya saya tahun lalu nih. Nah, setelah masuk seperti ini Bapak Ibu bisa buka nih file-file yang sudah pernah dipakai oleh orang-orang lain. Kebetulan saya buat permainan nih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sebagai pemantik bagaimana sih hasil hasil jadinya Twinary ini? Kita coba ya. Jadi untuk pertama di sini saya memasukkan nama. Jadi sebagai sistem yang interaktif kita harus ada interaksi antara sistem dan siswa begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus buat masukkan nama. Jadi agar sistemnya mengingat siapa nih yang mau masuk gitu. Kita buat Agus. Nah, sistemnya otomatis nih. Hai Agus, senang bertemu denganmu dan bla 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 bla. Dia ada dua opsi nih. Dia mau ayo belajar atau ayo bermain. Jadi kita sambil penyampaian materi, kita klik ayo belajar. Ah, ini unik nih Bapak Ibu. Ini bukan coding ya, jadi ini bukan coding. Jadi ini sekedar tipuan agar murid-murid itu lebih interaktif dia. Wih, ada sidik jarinya nih. Jadi kan ada pemacu gitu. Jadi kita klik aja yang ini, itu materi. Kita skip-skip aja ya. Kita next. Materinya kita next lagi. Kita next. Itu banyak nih gimana. Nah, setelah materi penyampaian Bapak Ibu selesai, coba langsung ke Ayo Bermain gitu ya. Kita klik. Nah, kalau dalam permainan ini kita harus ada pemilihan karakter. Jadi setiap game atau apa itu kan ada nih pemilihan karakternya, hero-nya apa gitu. Misalnya Mobile Legends. Saya coba klik pilih cowok. Ini saya cowok ya. Lagi nih ada konfirmasi biar lebih meyakinkan. Saya klik. Ya, dalam permainan ini Pak Ibu, jadi ada storytelling gitu. Storytelling yang dimana kita berandai-andai menjadi vlogger dan ada batas waktunya nih dan ada poinnya juga nih. Kita coba kita awur jawab dulu ya. Nah, karena kita karakternya cowok, jadi ini fotonya cowok semua gitu kira-kira. Ini terus waktu nih. Jadi kalau dia nggak menjawab sampai waktu habis, nilainya kosong. Coba lagi, kita jawab-jawab lagi nih. Nah, setelah hasil akhirnya kita bisa nih klik cek hasil. Bagaimana sih hasil yang didapat oleh siswa? Kita klik. Nah, di sini ada yang menarik juga, Bapak Ibu. Jadi karena kita berbasis permainan, saya sendiri, jadi skornya itu tidak saya lihatkan. Jadi nanti setelah mereka selesai, mereka saling tanya nih sama temennya. Jadi beberapa nih, dia kan mencoba lagi nih, karena beda-beda.
Belajar. Lagi belajar. Jadi terus ada perulangan gitu biasa ya. Pada kemarin ini yang berulang ini kan pot story well. Pak Tri, untuk suara Bapak tadi kurang terdengar, Pak. Oke, silakan Pak dilanjutkan. Ini saya sediakan file file saya. Suara Twain-nya Tri masih nyala, tutup di HTML di Chrome, yang di Chrome. Ya. Stop. Ini saya bisa screen-nya. Stop screen. Ya, saya bisa screen-nya nanti untuk Bapak Ibu coba di rumah gitu kira-kira. Biar nggak kosong-kosong banget jadi materi kali ini. Jadi Pak Ibu bisa coba di rumah nih. Ya, siap. Tadi Oke. kan Mbak Isa atau Pak Dodi nih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi dan juga Pak Tri tadi untuk pembahasannya ya mengenai tuan itu sendiri. Oke, gak apa-apa, bapak-bapak. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau misalnya bapak dan ibu ada yang ingin ditanyakan nih untuk kedua narasumber kita, boleh banget ya, bapak dan ibu. Silahkan, bapak dan ibu boleh misalnya raise hand atau dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, selagi menunggu bapak dan ibu, sebelum nanti kita kembali ke main room, mungkin saya ada pertanyaan dulu nih buat bapak-bapak gitu ya. Nanti boleh dijawab bergantian dari Pak Dodi dan juga Pak Trilila. Mungkin boleh diceritakan nggak nih Bapak-Bapak, kan tadi tuh kayaknya susah banget nih ya belajar tentang coding-coding. Nah, kira-kira struggle-nya kemarin, tantangannya waktu Bapak-Bapak selama kemarin mengikuti pelatihan lalu membuat coding ini sendiri tuh apa sih? Silahkan dari Pak Dodi, boleh dimulai terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Nah, selama mungkin hampir 7 bulan, Mbak ya. Jadi kami saja sebenarnya nggak takut sih. Kebetulan kami basicnya memang informatika gitu. Oke. Jadi kalau menampilkan, kalau saya bilang nanti coding susah, nggak ada yang mau belajar nanti, Mbak. Nah, sebenarnya kesulitannya karena yang nggak punya basic coding mungkin skripnya itu sih, Mbak. Jadi di apa namanya di Twine ini. Karena ada fase Mm-mm. bagaimana skrip bagaimana masukkan gambar, Mm. skrip mana yang mesti di copy. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi mungkin itu kesulitannya dan terkadang-kadang karena gambar Mm-mm. di web yang kita mesti upload gambarnya itu kadang bermasalah gitu. Nah, kemudian Oke. setelah ininya jadi kita kirim ke anak-anak itu yang sedikit terkendala gitu di aplikasi Oke. Twine-nya. Itu aja sih, Mbak, dari saya. Oke, Terima kasih. siap. Terima kasih Pak Dodi. Tadi berarti pengalamannya mungkin terkendala waktu tadi juga ya. Misalnya Ya, Bapak dan Ibu ada yang melihat, oh ini gambarnya tidak terunggah. Nah itu biasanya ya. Bapak dan Ibu memang ada misalnya sinyalnya susah atau memang dari websitenya lagi down saja. Jadi nggak apa-apa Bapak dan Ibu nanti bisa dicoba lagi. Oke, terima kasih untuk Pak Dodi. Boleh kepada Pak Trilila, kira-kira apa sih gitu ya tantangannya untuk belajar coding ini? Silahkan. Kalau saya pribadi sih kalau emang punya dasar gitu ya dan Pak Dodi. Jadi agak gampang-gampang susah gitu. Yang Mm-mm, susahnya mm-mm. tuh merangkai ceritanya, Mbak. Oke, menangkai Ya, ceritanya. kan seperti tadi gambar kita tinggal copy, jadi nggak ada hafal coding. Mm, mm-mm, Video mm-mm. juga nggak ada hafal coding. Jadi yang perlu Mm-mm, perlu kita pelajari cuma link, kode link yang tadi slide ke mm-mm, slide. Jadi mm-mm. untuk Bapak Ibu selanjutnya mungkin ada tips nih bagi saya nih. Tips Oke. dasar ya. Jadi Mm-mm. jika ada kode pembuka, misal kurung korawal buka, harus ada kurung korawal tutup. Nah, bisa Oke. dipahami. Mm-mm. Nah, kalau ada kurung buka, harus ada kurung tutup. Oke, oke. Ada kurung buka, ada kurung tutupnya. Ya, itu Siap. pasti. Mm-mm. Habis itu, kalau ada tanda kutip dua, harus ada tanda kutip dua lagi. Oke, Itu kan kalau ada tanda paling kutip, mudah ada itu. tanda kutip. Ya, Siap.
Jadi terkadang nanti kalau Bapak Ibu ngopi-ngopi coding yang banyak, nanti kan kurung kerawalnya banyak nih. Mm-mm, Bapak Ibu mm-mm, tinggal hitung nih. Kalau ada kurung kerawal 4, kurung kerawal tutup harus ada 4. Gitu. mm-mm. Jadi lebih mudah Betul, kita. betul. Siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Trilila tadi untuk tipsnya ya. Kalau misalnya kepada Bapak dan Ibu nih, ada yang masih bingung kodenya, jangan lupa kalau kodenya dimulai dengan tutup yang buka, di akhirnya juga ditutup lagi gitu ya. Nah itu, oke Bapak dan Ibu nih ada yang bilang juga masih bingung gitu ya. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu bingung, artinya Bapak dan Ibu belajar nih bareng sama kita gitu ya. Pasti awal-awal juga bingung karena bapak-bapak di sini juga pasti awal-awal bingung bapak dan ibu gitu ya. Nah, nanti bapak dan ibu boleh dicoba-coba kembali. Ini tadi Pak Trilila sudah mengirimkan juga ya kode-kodenya kepada bapak dan ibu semuanya. Boleh nanti di-download dulu, nanti dipelajari lagi gitu ya selanjutnya mengenai Twine ini sendiri. Nah, tadi benar juga Bapak dan Ibu, kalau Twine ini sendiri itu kita memang ada storytellingnya juga nih, ada ceritanya juga. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu main game itu kan pasti ada ceritanya ya. Nah, di situ Bapak dan Ibu juga harus mengarang dulu nih ceritanya supaya menarik untuk anak-anak. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu tertarik, boleh nanti silakan Bapak dan Ibu pelajari kembali di tuannya itu sendiri. Oke, Bapak dan Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita kembali ini? 2 menit lagi, Bapak dan Ibu. Mm-mm. Oke, ada dari Ibu Niputu Juli Sartini. Cocoknya ini untuk siswa SD kelas berapa ya? Apakah bisa dipadukan dengan AI? Oke, silahkan. Mungkin dari Pak Dodi boleh dijawab terlebih dahulu. Eh, Kebetulan kalau untuk siswa SD mungkin untuk mengajarkannya sih enggak Bu ya, tapi untuk gurunya Mm-mm. Mm-mm. kayaknya masih sangat menarik karena bisa diisi gambar yang interaktif. Nah, Mm-mm. tips Mm-mm. saya, apakah bisa Mm-mm. dengan AI atau artificial intelligence itu? Mm-mm. Kebetulan saya, karena saya males coding, Mm-mm. jadi di mungkin Bapak Ibu sudah tahu kan ChatGPT dan Gemini bisa buat skripnya dari sana aja, dari Twine-nya. Nah, bisa di Mm-mm. copy paste di Mm-mm. PC-nya. Dan tips saya seperti itu. Jadi kalau misalnya kesulitan membuat codingnya, bikin aja di chat Gemini, buatkan saya coding Twine tentang ini gitu, misalnya skrip kode berjalan. Nah, biasanya atau teksnya tebal, biasanya muncul di sana Mm-mm. skripnya seperti apa. Nah, kalau saya sih kadang karena males codingnya, saya suruh AI-nya yang bikin gitu, Pak. Jadi gitu, terima Oke. kasih. Ya, terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Pak Dodi. Boleh ditambahkan dari Pak Trilila? Silahkan, Bapak. Gini ya, Mbak. Jadi kalau ditanya untuk siswa SD kelas berapa, saya rasa dari kelas 1 sampai 6 juga cocok nih, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Soalnya anak zaman sekarang kan pasti megang HP, HP, HP. Ya. Apalagi Planner ini ringan. Kalau dari Mm. aplikasi lain kan kuisis itu berat. Kalau pakai Mm-mm. Plan ini mudah ya diakses. Kita cuma perlu koneksi aja. Mm-mm. Jadi tinggal di-share, dibuka oleh murid. Jadi ya gitulah. Oke, siap. Terima kasih Pak Dodi dan juga Pak Trila. Jadi itu ya Bapak dan Ibu menjawab juga pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Kalau misalnya siswa SD cocok nggak cocok sekali Bapak dan Ibu untuk guru-gurunya juga bisa belajar gitu ya membuat media ajar ini untuk para siswanya itu sendiri. Dan tadi juga Pak Trila bilang itu tuh aplikasinya ternyata mudah sekali ya, ringan sekali untuk dibuka. Jadi di dalam ponsel pun bisa kalau misalnya Bapak dan Ibu memang dia bisa untuk dibuka gitu ya, untuk di ponsel itu sendiri. Nah, gitu. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih sekali sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita dan kita akan kembali lagi nih ke breakout room Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah melihat layarnya, Bapak dan Ibu boleh silahkan langsung leave breakout room. Nanti kita akan kembali lagi ke main roomnya. Terima kasih. Tanya-tanya lebih mesranya bisa lanjut di WA atau